sekalian, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Oh iya teman-teman, apakah kalian tahu apa itu inhalasi? Inhalasi merupakan pemberian obat atau aromaterapi melalui uap yang dihirup ke dalam saluran pernafasan dengan menggunakan alat, bahan, dan cara sederhana yang dapat ditemukan serta dilaksanakan dalam lingkungan keluarga. Terapi ini dapat dilaksanakan pada pasien atau klien selama 10-15 menit dengan frekuensi 3-4 kali sehari. Tujuannya yaitu yang pertama mengurangi sesak akibat sumbatan jalan napas akibat sekret. Kedua, mengencerkan sekret yang menyumbat saluran pernapasan. Yang ketiga yaitu menghilangkan sekret dari jalan nafas. Dengan indikasi pertama pada pasien atau klien yang mengalami sesak karena sumbatan jalan napas akibat sekret. Kedua, pada pasien atau klien yang mengalami batuk dan pilek dengan produksi lendir berlebih namun sulit dikeluarkan. Kontraindikasinya yaitu jangan diberikan pada anak yang baru selesai makan atau minum susu untuk menghindari efek muntah yang mengakibatkan makanan masuk ke dalam saluran pernafasan. Keuntungannya yaitu yang pertama, alat dan bahan yang digunakan mudah diperoleh. Yang kedua, cara pemberian terapi mudah dilaksanakan. Dan yang ketiga, biaya terjangkau. Memiliki kekurangan. Yang pertama, pasien berisiko untuk terkena air panas. Kedua, jumlah atau dosis obat yang masuk ke dalam saluran pernapasan tidak dapat ditentukan. Ketiga, uap pada air panas dan aromaterapi yang terlalu kuat mengakibatkan terapi ini kurang efektif diberikan pada balita. Kemudian tahap dan pelaksanaannya yaitu alat dan bahan. Siapkan yang pertama yaitu wadah berupa botol, mangkok atau baskom kecil. Kemudian 2 obat inhalator atau aromaterapi seperti minyak kayu putih. Ketiga, gelas ukur. Yang keempat, tisu atau handuk kecil. Dan yang kelima adalah air panas. Prosedur pelaksanaannya. Yang pertama, pra-interaksi. Cuci tangan. Kemudian siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, fase orientasi. Yang pertama, berikan salam. Assalamualaikum Pak, Bu. Yang kedua, tanyakan kondisi pasien atau klien. Bagaimana keadaannya hari ini Pak? Apa baik-baik saja? Dan yang ketiga, jelaskan tujuan serta prosedur yang akan dilaksanakan. Jadi Pak, tujuan saya ke sini yaitu untuk memberikan terapi inhalasi. Nah, ini bertujuan untuk mengencerkan sekret yang ada di jalan napas ibu atau bapak. Yang keempat, inform consent atau meminta persetujuan pasien atau keluarga pasien. Perkenalkan Pak, nama saya Andi Adam. Saya perawat di sini akan menjaga Bapak dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Bagaimana Pak? Apakah tindakan ini Bapak setuju atau tidak? Ketiga, fase kerja. Pertama, lakukan tindakan pada ruangan tertutup. Kedua, cuci tangan. Ketiga, atur posisi pasien atau klien pada posisi duduk. Keempat, letakkan meja di depan pasien atau klien. Kelima, isi gelas ukur dengan air panas atau hangat mencapai angka 250 ml. Yang keenam, masukkan obat atau aromaterapi ke dalam gelas dengan perbandingan 2-3 tetes minyak kayu putih untuk 250 ml air panas atau hangat. Yang ketujuh, gelas yang berisi aromaterapi dituangkan pada wadah, botol atau mangkok atau baskom kecil.
Kedelapan, setelah pasien atau klien menghirup uap dalam wadah tersebut selama 10-15 menit atau hingga pernapasan lega. Kesembilan, bersihkan dengan tisu atau handuk kecil uap yang muncul pada wajah. Kesepuluh, setelah dilakukan terapi ini lendir akan mencari yang dapat dikeluarkan melalui batuk atau muntah. Kesebelas, rapikan alat dan bahan. Yang ke-12, rapikan pasien atau klien. Yang keempat, fase terminasi. Yang pertama, mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan dengan menanyakan kondisi pernapasan pasien atau klien. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan terapi inhalasi ini? Kedua, catat tindakan yang telah dilakukan pada lembar catatan atau dokumentasi keperawatan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.